Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin marmer cake pandan coklat. Ini tekstur cake-nya empuk, lembut, dan ini ringan banget ya teman-teman. Ini wajib banget dicoba, bikinnya gampang, tinggal aduk semua bahan langsung jadi deh. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, di sini aku sudah lelehkan margarinnya dengan cara ditim. Ini aku gunakan 100 gram margarin, kemudian campurkan dengan 30 ml minyak sayur ya. Kemudian ini diaduk rata. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata, ini disisihkan dulu ya. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 5 butir telur segar. Lalu tambahkan setengah sendok makan emulsifier. Di sini aku pakai SP. Tambahkan juga 120 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset santan instan. Aku pakai yang 65 ml ya. Kemudian ini aku mau mixer dengan speed yang paling rendah dulu. Kalau sudah tercampur rata baru naikkan bertahap ke speed yang paling tinggi ya teman-teman. Ini di mixer terus sampai mengembang. Nah, ini boleh sambil dirapikan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Nah, ini di mixer sampai benar-benar mengembang dengan speed yang paling tinggi. Aku mixer sekitar 10 menit ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, kemudian matikan mixer. Nah, di sini aku mau aduk sebentar menggunakan spatula. Nah, kalau teksturnya sudah kental seperti ini, kemudian aku mau tambahkan dengan margarin dan minyak yang tadi sudah kita campur ya. Ini langsung masukkan aja semuanya. Kemudian diaduk rata dengan teknik aduk balik seperti ini. Aduknya perlahan aja tapi harus benar-benar sampai tercampur rata ya. Jangan sampai ada margarin yang masih mengendap di bagian bawah adonan. Nah, kemudian di sini adonannya mau aku sisakan untuk bagian motif marmernya, untuk motif yang coklat ya. Sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Untuk adonan utama di sini aku mau beri pasta pandan sekitar 1 sendok teh, kemudian diaduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian ini disisihkan dulu. Nah, kembali lagi ke adonan coklatnya teman-teman. Di sini aku mau beri 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian beri 2 sendok makan air panas, diaduk sampai tercampur rata. Nah, di sini aku mau ambil 1 sendok makan adonan, kemudian aduk rata dengan coklat yang tadi sudah kita campur dengan air, supaya ini benar-benar tercampur rata coklatnya ke dalam adonan ya teman-teman. Jadi ini kita ambil sedikit dulu. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata, baru deh dicampurkan semuanya ke dalam adonan sisanya seperti ini. Ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman nggak ada coklat bubuk, boleh menggunakan pasta coklat, tapi menurutku rasanya lebih enak menggunakan coklat bubuk ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan loyang tulban diameter 24 cm yang sudah dioles dengan Carlo. Untuk Carlonya di sini aku pakai 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh tepung terigu, dan 1 sendok teh margarin. Kemudian dicampur rata dan dioleskan ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman. Kemudian tuang terlebih dahulu adonan hijau. Setelah itu disusul dengan adonan coklat. Ini adonan coklatnya jangan semuanya dituang ya. Lalu tutupi lagi dengan adonan hijau sampai menutupi adonan coklat seperti ini. Kalau sudah, ini bisa diratakan bagian atasnya. Kemudian untuk motifnya di sini aku gunakan adonan yang berwarna coklat. Aku semprotkan menggunakan spuit ya. Kemudian beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini. Lalu jangan lupa dihentak-hentakan supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar ya.
Lalu ini mau aku panggang di suhu oven 160 derajat Celcius selama 40-45 menit. Ini aku pakai api atas bawah ya teman-teman. Setelah dipanggang selama 45 menit, ini cake-nya udah matang dan api atasnya ini aku sudah matikan tadi ya teman-teman. Langsung aja keluarkan cake dari oven. Kemudian ini mau aku keluarkan dari loyang ya. Di sini aku pakai alas cake. Ini langsung aja keluarkan. Ini gampang banget, nggak perlu disisir bagian pinggirnya karena nggak lengket sama sekali ya. Tuh hasilnya cakep banget, nggak lengket sama sekali. Nah langsung aja mau aku balik lagi. Tuh bagian atasnya juga nggak lengket karena kita pakai api atas. Jadi bagian atasnya itu kering dan nggak lengket pada saat dibalik ya. Ini di hasilnya cantik banget warna hijaunya ya teman-teman. Dan ini mulus. Teksturnya itu empuk banget. Ini recommended kalau teman-teman mau untuk ide jualan. Nah ini mau aku coba potong ya. Ini dalam keadaan masih hangat sebenarnya. Tunggu beberapa saat lagi supaya benar-benar cake-nya dingin ya, supaya hasil potongannya itu lebih mulus. Tuh Masya Allah ini cantik banget. Ini beneran empuk banget ya teman-teman. Tuh kelihatan ya, empuk dan lembut banget. Ini wajib banget dicoba. Rasanya itu gurih dari santan dan ini berasa banget wangi pandannya. Tuh ini kelihatan ya, teksturnya itu beneran empuk dan lembut banget. Pada saat dibelah itu beneran deh, rasanya itu nagih banget, nggak cukup makan satu. Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.